Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Selamat Hari Raya Lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Dan gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada nggak shock ya dengan kondisi market yang begitu open langsung dihajar merah sebesar minus 4,4% ya kemarin ya. Dan hari ini lanjut turun kembali sampai ke level terendahnya yaitu 6.600 tapi berhasil naik kembali. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang IHSG di belakang. Kalau teman-teman ingat waktu itu di acara TikTok dengan Sukor, saya dengan Sukor ya waktu itu live Instagram, saya sempat mention ya ada level support yang akan disentuh oleh komposit kita atau indeks kita yaitu di 6.700. Cuma memang nggak nyangka sih akan kena dalam 2 candle. Jadi naiknya pelan-pelan dan berbulan-bulan, tapi langsung dalam 2 candle jebret turun sampai ke level 6.600 terendahnya tadi. Nah, moga-moga sih nggak sampai 6.500 ya, karena tadi saya sempat analisa ulang dan ada kemungkinan dia bisa menyentuh 6.500, tapi ternyata enggak, akhirnya ada rejection juga. Dan semoga dia akan bersideway dulu, jadi dikasih nafas dulu ya, agar kita bisa lebih enak tradingnya. Oke, untuk lebih detailnya, bagaimana dengan performance-nya indeks kita dalam beberapa bulan ke depan, akan saya bahas lebih detail di belakang. Nanti juga kita akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya, request-nya itu di grup Telegram dan link-nya udah saya kasih di deskripsi di bawah. Tinggal diklik aja lalu langsung join. Memang terbatas hanya 10 saham setiap harinya, tapi jangan khawatir, nanti di belakang video juga saya akan share beberapa saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman ada di bahas di belakang. Ataupun bahkan mudah-mudahan saham-saham itu bisa memberikan cuan bagi teman-teman. Disclaimer dulu sebelum mulai, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Teman-teman belajar dan saya juga belajar. Jadi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli karena posisi setiap trader itu berbeda-beda. Ada yang lagi nyangkut, kasusnya mungkin lagi nyangkut, atau ada yang baru mau entry, atau ada yang sudah entry dari bawah. Nah, jadi harus disesuaikan analisanya berdasarkan posisi teman-teman masing-masing, trading plan-nya masing-masing ya, sehingga itu menjadi keputusan dari teman-teman masing-masing. Jadi disclaimer on, oke? Saya akan mulai share screen. Oke, kita mulai dari bahas sahamnya yang teman-teman dari request dulu ya. Setelah itu baru kita bahas kompositnya, indeksnya, baru kita masuk ke screener-nya Wisdom and Invest. Tools yang saya pakai ini, chart dan screener-nya adalah kepunyaannya Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman, mudah-mudahan ada yang sudah berlangganan nih. Tapi kalau belum berlangganan, it's okay. Kalau mau ngedapetin secara gratis juga gampang banget. Ini teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya bisa mendapatkan tools ini secara gratis. Jadi ada beberapa syarat ya. Ada yang toolsnya gratisan tapi toolsnya free tapi terbatas. Ada juga yang benar-benar free dan full facility. Nah, yang full facility ini ada juga syarat-syaratnya. Nanti teman-teman tanya aja langsung ya dengan adminnya, karena yang ngurusin ini adminnya bukan saya. Bukan saya. Diklik aja itu ada link dari Telegramnya. Silakan langsung di chat aja dengan adminnya ya, ditanyain syarat-syaratnya apa aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan tools ini secara gratis, karena ini kepake banget buat saya at least ya. Saham yang pertama ini ADMR akan kita bahas. Tadi ADMR sempat ARB ya, tapi terbuka. Cuma tetap aja secara teknikal atau secara chart dari Wisdom and Invest ini belum oke. Ini juga belum oke. Dan kalau kita lihat price action-nya, ini kemungkinan besar dia akan sideway dulu di area sini. Maka ini menjadi area support-nya dan ini adalah area resist-nya ya. Bisa aja dia akan, ini kalau dia tidak mampu bikin higher high lagi, berarti ini akan menjadi lower high-nya. Saja seperti ini. Nah, sebentar. Nah, jadi bisa aja kemungkinan dia akan bergerak seperti ini ya, kalau dia tidak mampu bikin higher high lagi. Jadi watch out kalau sampai dia breakdown. Misalnya dia bikin triangle lalu breakdown, maka hati-hati. Akan lebih oke kalau dia mampu breakout dari ininya dulu.
downtrend line-nya, kalau dia mampu ke atas sini, atau bahkan breakout dari sini, itu lebih oke. Jadi dia harus break high-nya itu dulu. Sebentar ya, saya cekin itu areanya di mana. Yaitu high-nya ada di 2790. Silakan kalau dia mau catat ya, 2790. 2790 dan low-nya itu ada di 2210. Jadi selama dia di atas 2210 ini teman-teman masih bisa tektokin atau fast trading aja sementara. Ini kalau dia membentuk begini, ya maka buy on weakness lalu sell di area sini ya. Kalau dia tidak mampu bikin higher high, maka di taking profit. Jangan lupa untuk taking profit. Jangan sampai udah beli, udah cuan malah jadi minus. Kalau dia breakdown dari 2210 maka exit. Karena artinya dia bikin new low. Kalau bikin new low, ada kemungkinan dia bisa bergerak seperti ini. Ya, dia jadi bergerak di dalam channel downtrend. Bisa aja dia bergerak seperti ini. Nah, kalau pergerakannya udah tahu, support resistance udah tahu, silakan teman-teman tentuin ya keputusannya mau bagaimana. Oke, itu dari chart win atau dari segi teknikal. Kalau dari segi ini, NBSI itu net buy sell asingnya, jadi kita ngecekin foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya sih masih oke, tapi tetap kita harus nomor satukan adalah pergerakan harga atau price action-nya. Kalau pergerakan harganya dia bikin lower low, ya kita jangan ngikutin dia swing ke bawah kan, walaupun si asingnya entry terus. Karena cara kita mengatur uang sama cara mungkin asing yang entry itu kan lain. Mungkin asingnya itu long term untuk bertahun-tahun, tapi kalau teman-teman baru 1 hari aja udah gemeteran, nah kan beda. Sehingga kita harus utamakan adalah price action-nya ya. Untuk haki-hakinya sendiri, ini adalah chart haki-haki. Jadi yang saya pakai itu ada 3 chart. Kenapa? Karena chart win itu mewakili teknikal, kalau yang slash SD atau NBSA ini mewakili foreign flow-nya, dan kalau haki-haki ini mewakili bandarmologi sih sebenarnya ya, juga tape reading. Jadi di bagian bawah haki ini menunjukkan berapa banyak yang haka dan berapa banyak yang haki. Kalau merah artinya banyak yang haka. Terbalik. Kalau merah artinya banyak yang haki, kalau hijau artinya banyak yang haka. Oke, dan jadi haki-hakinya ini masih merah-merah, ini kurang oke. Untuk ADMR. Next adalah BBCA. Untuk BBCA ini bukan untuk trading sih ya, menurut saya, tapi lebih ke swing dan invest. BBCA. Sehingga saya mau kasih tips nih untuk trading di saham-saham banking, karena favorit saya juga Big Bank ya, BCA, BRI, BMRI, BNI, saya ada semuanya. Jadi, saya kasih tunjukin satu chart lagi, yaitu slash MS BBCA. Perintahnya itu. MS ini apa? Ini dari indikatornya adalah MACD, dia ada MACD dan stokastik. Kenapa pakai stokastik? Karena ini ada area oversold dan overbought. Overbought itu di area sini atau jenuh beli, jadi terlalu banyak yang beli gitu sampai jenuh. Sedangkan kalau di bawah ini, jadi ini garis 80 dan garis 20 ya. Area di bawah 20 adalah area oversold atau jenuh jual. Jadi cara tradingnya adalah untuk saham-saham banking, ini semua prinsipnya sih kurang lebih sama ya untuk BRI, BMRI, BBNI. Ini oke banget kalau teman-teman belinya tuh saat dia menyentuh area oversold, ini boleh teman-teman untuk entry. Jadi saya tunjukin di area sini ya, ini area oversold di sini, lalu di area sini, ini memang sempat nggak jadi. Tapi kalau kita cicil, sistemnya kita atur money management, kita beli lagi saat dia di bawah sini, jadi sini, maka teman-teman bisa tradingin ya. Saat dia masuk ke area overbought, di area sini, ini teman-teman jualan. Karena saya juga gunakan teknik itu untuk khusus untuk banking-banking. Untuk saham-saham lain ada yang cocok juga dengan stokastik, tapi ada yang enggak ya. Sehingga teman-teman harus mempelajari juga sebenarnya basic teknikalnya nih. Bisa baca buku atau ikut kelas-kelas. Saya juga ada kelas, tapi mungkin nanti kita lihat ya kapan saya buka kelasnya lagi itu. Nah kalau ini jadi di area sini juga, ini area oversold, di sini juga. Nah, begitu area overbought di sini, teman-teman bisa jual. Di area sini adalah area jualannya.
di atas itu ya, di atas ini. Sehingga ini bisa teman-teman gunakan. Ini sangat simple sekali untuk banking, karena memang kita stylenya untuk banking nggak bisa di trading cepat, kita harus swing, harus agak sabar dan atur money management. Kalau untuk dari segi chart win-nya, ini momentumnya sudah nggak ada, jadi kemungkinan dia akan masuk ke sideway lagi. Lalu di sini dia mantul ya, karena kena MA 200-nya. Ini keren banget kalau tadi teman-teman ada yang entry saat opening, opennya juga gap up, gap down, gap down. Kalau teman-teman ada yang open di sini, maka udah lumayan tuh. Mudah-mudahan sih ya, nanti dia akan mantul, karena ini area support juga. 7250, 7300, ini juga ada MA 200-nya, ini area support. Ini area resist, dia sudah tutup gap, ini ada gap lagi satu di atas sini, mudah-mudahan segera ditutup. Saya kasih resist terdekatnya dulu ya, resist terdekat yaitu harga high-nya dia 7.600, juga di sini ada 7.800, 7.925 atau bahkan di area gap yang ini nih, di 8.000 sekian ya. Mudah-mudahan sih tutup gap sana. Tapi pelan-pelan karena si BCA memang gerakannya juga pelan-pelan banget gitu loh. Dia belum masuk ya ke area oversold-nya, sehingga masih ada kemungkinan dia bisa lagi turun lagi. Begitu pula dengan komposit kita sebenarnya, tapi ntar saya akan bahasnya di belakangnya. Komposit kita juga belum masuk ke area oversold, BRI juga belum. Jadi masih ada kemungkinan dia akan entah koreksi ataupun dia mungkin akan sideways sambil distribusi dan dia akan mulai masuk ke area oversold-nya ini. Nah, jangan ketinggalan kalau dia sudah masuk ke area oversold, dibeli. Nih, boleh di entry ya. Terutama untuk teman-teman yang senang banget untuk investasi. Ini asingnya sih exit-nya lumayan besar ya selama 2 hari. Asingnya net sell, tapi it's okay. Tapi it's okay kalau teman-teman ada yang untuk invest ya. Nah, ini juga hak kakinya sih kita agak susah untuk dilihat. Karena memang bukan untuk trading cepat. Hak kaki kan untuk trading secara fast trading lebih oke dia sebenarnya. Oke, itu tipsnya untuk BBCA ataupun BRRI, BMRI. Nanti juga akan saya bahas di belakang tuh Big Bang. Supaya teman-teman nggak ketinggalan cuan ya. Semua akan indah pada waktunya. And next ada WIRG. Untuk WIRG ini adalah saham yang baru IPO nih. Sehingga untuk analisa secara teknikal ini belum maksimal karena belum ada datanya juga ya. Analisa teknikal itu kan analisa berdasarkan histori, data historinya. Sedangkan ini belum ada tuh, ini warna abu-abu karena dia belum ada datanya. Ini juga belum ada, ini baru mulai ada. Jadi kita secara price action aja ya. Secara price action sih dia ARB tadi ketutup. Jadi kemungkinan besok masih bisa turun. Ada potensi. Cuma kalau tadi saya sempat ngintipin haki-hakinya di 5 menit, ini ada spike. Cuma ada spike ini bukan berarti akan langsung naik ya. Ini adalah haki-haki 5 menit, biasanya digunakan untuk fast trading itu paling enak. Ini ada spike memang, cuma belum tentu akan langsung naik. Bisa aja besok udah turun dulu, lalu bandar mungkin akum lagi, baru akan dinaikin. Sehingga kita perlu ya yang namanya indikator hak-haki. Ini sebenarnya tape reading sih. Jadi dibantu dalam bentuk grafik di dalam hak-haki ini. Jadi kalau banyak yang HK, ada mulai yang HK, ini artinya harga sedang mau dinaikin. Itu menunjukkan action dari bandarnya. Sehingga tunggu aja dulu ya sampai besok. Kalau misalnya teman-teman ada yang baru mau entry, maka silakan. Ini bisa untuk fast trading. Apalagi kalau teman-teman sudah ada akses ya untuk ke tools-nya Wisdom and Invest. Ini hak kaki enak banget untuk digunakan. Oke, WIRG-nya sudah begitu. Kalau sebentar. Jadi supportnya sih sebenarnya itu ada di 940 ya, itu harga low candle yang terakhir di area sini. 940 itu adalah supportnya. Jadi walaupun dia jebol, tapi kalau misalnya dia berhasil naik berhasil naik lagi,
masih ada potensi dia bisa sideways di area sana. Nah, jadi ini masih perlu candle-candle selanjutnya ya, kita masih harus melihat besok. Moga-moga sih akan langsung ditarik naik, tapi entah kapan. Wait and see aja. Kalau teman-teman memang ingin trading di WIRG ini, pantengin terus bid offer-nya. Kalau udah ada akses ke Wisdom and Invest, maka bisa liatin HKQ secara 5 menit. Ya, untuk WIRG itu, resistnya tadi saya belum info ya. Resistnya di 12.15 di candle yang ini nih. Ini 12.15, dia harus break out dan bikin higher high baru bagus. Jadi harus break sini dulu nih. Baru oke, baru ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini. Selama dia tidak break 12.15-nya itu masih belum. Next, Harum. Untuk Harum, kita cek dari HKQ, dari chart win-nya dulu ya. Dari chart win secara teknikal dia ada support di area 10.075 dan MA 200-nya di 9.024. Ini support horizontalnya juga di 8.750. Ininya masih pixelnya udah kurang oke, momentumnya juga tidak oke. Ini juga baru jebol ya. Mudah-mudahan dia segera mantul. Kalau teman-teman ingin entry atau ingin spekulatif di Harum, maka wait and see dulu sih saran saya. Coba kita lihat apakah dia ini membentuk double top dan apakah turunannya akan setinggi itu. Nah, itu kita harus wait and see dulu ya. Kalau memang dia akan turun serendah itu, mendingan kita hindari dulu aja. Ini tingginya kalau diukur ya kurang lebih segini ya, ke area 7.575. Jadi kita lihat dulu sampai dia sudah ada pantulan dan bikin higher high, baru spekulatif buy. Karena ini agak bahaya kalau misalnya dia beneran target turunnya segitu ya, 7.575, jauh sekali. Mendingan tunggu aja di bawah. Asingnya net sell selama beberapa hari. Jadi tunggu aja pantulannya dia di mana dan akan membentuk higher high apa enggak nih. Ini masih loading. HKQ-nya ini masih buangan ya, masih buangan tuh merah-merah dan grafiknya terus menurun, jadi masih belum oke. Untuk resistnya, tadi saya belum info resist ya. Support tadi udah ya, 10.075, 8.750, 7575. Untuk resistnya kita gunakan garis win aja, karena biasanya kalau lagi downtrend atau dia di bawah garis win ini akan menjadi area resist. Jadi bisa aja dia akan bergerak kena pentok garis win line-nya terus. Resistnya jadi di area sini nih, 11.925 dan 12.000. Itu area resistnya. Oke, Harumnya sudah. Next, NICL. NICL. Kita cek HKQ juga, NICL. Untuk NICL, candle-nya sih menarik ya, karena candle rejection, juga ada momentum. Ini juga masih oke, dia masih di atas garis win line, jadi sebetulnya masih cukup menarik. Cuma dia kan volumenya ini ya pas-pasan sih ya, di 4 miliaran, ini oke sih. Yang penting teman-teman jangan kejar di atas, harusnya tadi justru ya, buy on weakness. Support 79, 75, sampai 74 itu area-area supportnya. Untuk resistnya, ini lagi di area resist nih. Sini. Di area 90, itu adalah resist. Jadi di atas area 90, kalau dia masih ada guyuran, jangan lupa untuk taking profit ya. Dari foreign flow sih nggak ada sih semestinya. Biasa kalau asing nggak akan entry di saham-saham yang tidak liquid. HKQ-nya kemarin bagus, hari ini agak kurang. Oke, jadi NICL-nya sudah. And next UFO. UFO tidak begitu liquid juga, sama ya, mirip-mirip kayak NICL. Ini di area rata-rata transaksi. Kalau total transaksi ini kan cuma 1 hari. Rata-rata transaksi itu yang garis hitam nih.
Yang bagus itu adalah ketika rata-rata transaksinya semakin meningkat. Jadi seperti ini. Dia semakin meningkat. Ini juga kalau semakin meningkat, ini oke. Menarik ya. Jadi dia bikin higher high dan volumenya semakin meningkat. Momentumnya sih ada perbaikan, jadi cukup menarik. Tapi karena dia belum ada momentum yang berwarna biru, ada kemungkinan dia akan sideway. Nah, sideway-nya, resistnya ini di mana? Kepentoknya di mana? Kemungkinan ini ada resist-resistnya ya. Jadi watch out di area resist ini. Ini 1450 di 1500 itu area resist. Di sebelah sini juga sebenarnya resist sih. Sebelah sini ya. Area 1700-an tuh. Itu juga area resist. Jadi pantau ketika ada tanda-tanda rejection atau tanda-tanda buangan seperti ini, ekor yang panjang, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit. Oke. Supportnya di 1300, 1180, dan garis win ini ada di 1113. Ini dibuletin aja ya, sesuai dengan fraksi, jadi 1110. Itu supportnya, resistnya juga udah. Ada foreign, tapi apakah ini foreignnya benar-benar foreign, itu entahlah. Atau asyong atau ya apapun itulah ya. Intinya biasanya kalau di saham-saham gorengan atau saham-saham yang tidak liquid sebaiknya sih kita nggak terlalu berpatokan dengan foreign flow-nya. Boleh dipakai tapi nggak menjadi patokan yang ini ya. Kita lebih ke price action-nya aja. Karena kalau pergerakannya yang seperti ini tuh sekali ARB, sekali turun-turun terus ya. Sehingga kita sebaiknya ikutin price action-nya aja. HKK sih menarik nih, grafiknya masih naik, tapi kalau price action-nya kayak begini kan dalam juga ya. Kita kalau dibawa turun segini tuh lumayan dalam. Sehingga kita harus utamakan tetap adalah price action-nya, pergerakan harganya. Oke, tadi supportnya sudah. Selama dia terus bikin higher high, ini masih oke. Untuk BBHI, selanjutnya ini BBHI. BBHI ini juga ada rejection. Cuma dia udah turun ke bawah garis win line agak kurang oke ya. Dia juga di luar dari garis trend. Dia udah di bawah garis trend, tapi kalau besok dia berhasil kembali naik ke area yang berwarna hijau ini masih oke sebenarnya. Supportnya di 5875, 5450. Dan resistnya itu, ini ada garis win line, 6272, ingat ya, dibuletin sesuai dengan fraksi, angka yang di sini itu generate by system, sehingga kita harus sesuaikan dengan fraksinya masing-masing. Ini 6272, dan resist selanjutnya di 6762, ini 6272, ini 6762. Itu resist-resistnya ya, support-supportnya juga udah, momentumnya sih masih ada, cuma melemah, pixelnya udah jadi merah-merah, agak kurang oke. Nah, ini foreign flow-nya sih masih ada, cuma tetap kita harus utamakan adalah price action ya, sehingga akan lebih oke, misalnya kalau teman-teman mau entry, yaitu di area demand. Ini ada area demand nih, 5.400 sampai 5.500. Foreign flow-nya sih masih oke ya. Kita lihat hak kakinya. Untuk hak kakinya udah ada buangan, ini merah-merah-merah, tapi grafik warna hitamnya sih masih menanjak. Jadi mudah-mudahan dia kembali ke atas area 6032 ini. Ini dibuletin 6025. Ini ada area yang berwarna hijau, itu adalah channel trend ya. Setelah BBHI ada UNVR. UNVR ini menarik, dan saya mau tunjukin sesuatu. UNVR bagus ya, kalau ada yang masih punya maka hold aja, tinggal pasang trailing stop. Ini volumenya menanjak seperti ini, semakin tinggi itu semakin bagus banget. Dia breakout, volumenya gede, maka hold aja. Mudah-mudahan sih, ini targetnya mudah-mudahan ya ke area 5.000-an kembali nih. Jadi dia di atas 3.800 tuh bagus banget. Waktu dia breakout dari sini, ini cakep banget, double bottom. Dan target sebenarnya bukan double bottom doang ya.
Ini volumenya bagus, pixelnya bagus, ini pixel. Yang ini volumenya bagus, momentumnya juga bagus, dia breakout MA 200, supportnya di 4.200, 4140, dan low hari ini 3990. Selama dia berada di atas 3990 atau harga low hari ini, itu bagus ya. Artinya dia terus membentuk higher low. Itu bagus. Dengan target resist, ini resist terdekat 4430, 4550, 4620, 4730, 4810, dan banyak lagi. Di sini kita gunakan MS, chart MS ini ada MACD-nya, dan ini nggak begitu kelihatan ya. Ada divergent. Di weekly deh, saya pakai weekly biar kelihatan. Karena ini double bottom-nya ya, divergent-nya itu bukan di sana. Divergent-nya itu yaitu di sini. Sini. Di weekly-nya. Sehingga targetnya ini harusnya ada downtrend line. Targetnya terdekat di sini dulu. 4.700-an kalau nggak salah. Tadi saya sempat bikin. Dan di area sini, di area 5.500-an. Mudah-mudahan sih nyampe. Ini juga sekaligus di 5.500-annya itu ada downtrend line. Jadi jangan lupa untuk taking profit ya. Bukan berarti si Wenfer ini langsung menjadi uptrend. Kalau udah mencapai resist, dia tidak mampu breakout, maka jangan lupa untuk taking profit. Oke, jadi Wenfer ini bagus banget. Foreign flow-nya, tadi saya belum tunjukin, foreign flow-nya juga bagus banget. Kaki-kakinya ini oke, sudah mulai banyak ya, hijau-hijau, moga-moga grafiknya akan semakin menanjak. Kalau ini grafiknya semakin menanjak, ini semakin bagus, artinya semakin serius. Tapi itu targetnya tadi yang saya bilang, di area-area tadi ya, 4.700 dan 5.500. Kalau nggak bisa breakout, maka jangan lupa untuk taking profit. Next ada energi. NRG ini juga bagus. Dia masih higher high. Ini ada low-nya di sini kemarin. Itu di mana tuh? Kita pakai garis winline-nya. Jadi ini 19 kita buletin jadi 194 ya. Ini masih oke selama dia di atas winline, garis winline itu masih bagus. Pixelnya juga masih oke, momentumnya juga masih ada. Harga low hari ini 218. Selama dia di atas 218 artinya dia masih strong up ya. Dia tidak membentuk lower low, dia masih bikin higher low. Kalau candle hari ini sih dia sebetulnya inside bar. Di sini resist, di sini support, candle-nya ada di dalamnya. Itu artinya candle inside bar. Artinya selama dia bergerak di dalam candle ini, dia masih konsolidasi, dia masih sideways. Sehingga dia tidak boleh breakdown dari sini. Kalau dia tidak breakdown dari sana, masih oke nih. Yang ingin entry justru bisa kesempatan untuk buy on weakness di area deket-deket sebelah sini lah ya. Di mana tuh? 200-an sekian deh. Di sini, lalu begitu dia naik, maka teman-teman bisa taking profit. Jadi ditektokin dulu. Kalau dia breakout, dia break dari sini, atau bahkan dia break dari high hari ini, 242, ini resistnya. Kalau dia break dari 242, maka targetnya ke harga high yang kemarin. Kalau breakout lagi, maka bagus banget. Energi 254, itu resistnya ya, 254. Dan next resistnya 264, 280. Ini ada foreign flow dan cukup liquid setahu saya ya cukup liquid. Ini rata-rata transaksi di 39 miliar. Ini oke, ini ada foreign flow-nya juga. Moga-moga balik lagi kayak kemarin ini segini ya. Nih. Moga-moga kenaikannya bisa lebih tinggi lagi. Haki-hakinya sih kemarin-kemarin nggak valid, tapi ini sepertinya sudah mulai oke. Dan ini hijau-hijau ya. Masih oke. Coba kita cek.
Ini penggunaan 5 menitnya nih. Saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa Hakaki di 5 menit itu oke banget. Bisa kita gunakan untuk fast trading, terutama di saat-saat indeksnya tuh lagi seperti ini dan kita agak kesulitan untuk swing ya. Sehingga kita harus fast trading. Lihat nih, di sini ada spike dan ada action-nya. Oke banget kan? Juga di sini ada spike dan ada action Hakaki-nya. Sehingga kita bisa gunakan itu untuk entry. Next ada ESA. Wait. Untuk ESA ini watch out di sini ya. Momentumnya sih masih belum oke, pixelnya juga belum oke, dan dia tidak mampu nih breakout ke atas 13.15. Kemarin saya ada mention ini sebenarnya di Instagram story ya. Karena Instagram story, jadi teman-teman sebaiknya di follow Instagramnya Wisdom and Invest, sehingga teman-teman nggak ketinggalan pembahasan saham juga di Instagram. Barangkali teman-teman ada yang lebih sering main Instagram, maka bisa pantau di sana ya, pembahasan sahamnya. Ini 13.15 sehingga akan lebih oke kalau si ESA sudah kembali ke atas 13.15 dan bertahan di sana. Karena kalau masih begini, ini dia bikin lower low ya, dia belum bisa breakout. Kalau dia udah kembali ke atas ini, dia bergerak di sini, ini lebih oke. Ada kesempatan dia untuk kembali ke ATH-nya atau bahkan new high lagi, new ATH lagi. Saat ini masih belum oke. Watch out di sini. 1115 itu harga low-nya. Kalau dia breakdown, artinya dia bikin high, lower high, dan dia akan bikin lower low. Jadi begini gerakannya ya. Maka harus hati-hati. Foreign flow-nya tidak ada. Hakaki juga tidak oke. Tuh grafik warna hitamnya sudah semakin menurun. Oke, itu adalah saham ke-10 yang udah kita bahas. Sekarang kita akan bahas composite-nya. Stay tune sampai akhir ya, karena nanti akan saya share juga beberapa saham yang masuk screener Wisdom and Invest nih. Kita cek composite. Kita lihat asingnya. Karena asingnya lagi net sell nih. Composite kita momentumnya merah dan dia mantul di support sini 6698. Harga terendahnya tadi level terendahnya di 6663 tuh level terendahnya si composite. Tadi sempat saya pikir bahwa ada kemungkinan akan ke sini lagi nih. Mudah-mudahan sih udah enggak ya. Sini sudah ada candle rejection-nya. Semoga besok dia akan bergerak di sini dulu nih. Dia akan sideways sini sehingga kita masih lebih oke ya. Kalau mau tektokan atau mau fast trading itu masih lebih nyaman. Kalau enggak kayak kemarin tuh aduh susah banget carinya. Yang naik hanya kapal-kapal nih. Jadi nanti kita akan bahas ya SMDR, PSSI. Ini foreign flow-nya sudah 2 hari, lumayan nih. Tapi secara rata-rata sih masih belum outflow banyak ya. Karena kalau inflow-nya segini, outflow-nya segini, mudah-mudahan dia akan ada inflow lagi. Tapi kalau dia out dan grafiknya semakin menurun, harus watch out. Oke, kita cek juga performance-nya indeks kita di bulan-bulan. Kita lihat. Ini performance dari composite kita ya. Ini awal Mei dan dia sudah minus 4,68. Mudah-mudahan sih, ini kalau misalnya kita lihat dari histori-histori sebelumnya, saat bulan Mei-nya merah, dia cenderung hijau di bulan Juni. Sini merah, dia hijau. Sini merah, sini hijau. Kalau ini market sideways. Jadi ada dua kemungkinan, antara dia akan sideways atau dia akan jadi merah lumayan tebal, tapi nanti di bulan Juni artinya ada harapan buat kita untuk lumayan lah bernafas lega. Bulan Juli agak oke, bulan Agustus juga kemungkinan biasanya oke. Jadi kalau merah dia 2 bulan masih ada kemungkinan hijau gitu ya. Ini hijau. Nah, di September nih harus cukup watch out dan November. Oke.
Takutnya 6.500-nya akan disentuh di bulan antara Agustus menuju September atau di Novembernya. Nah, itu biasanya soalnya rawan dengan koreksi. Sehingga kita harus menyesuaikan ya style trading kita ya. Nanti mudah-mudahan di Desember tetap ditutup dengan hijau. Oke, performance-nya sudah. Sekarang kita akan ngecekin screener foreign flow NBSAD, itu artinya net buy sell asing secara daily atau hari ini. Kita lihat asing kemana aja. Dia outflow tapi dia ada di UNVR, MTEK nggak begitu searah, nggak begitu sejalan, jadi kita bisa abaikan, kita gunakan price action aja atau pergerakan harganya aja. Ini ada Pegas, ada MR, ITMG, YNDF, Inco, MCAS, Cetra, MEDC, LSIP. Kita cek juga saham-saham all time high dan yang masuk screenernya Minervini tuh all time high. Yang all time high nggak semuanya bagus ya, jadi hati-hati. Ini ada beberapa aja yang outperform, karena biasa kalau saham-saham yang all time high itu outperform dari indeks IHSG. Contohnya si PSSI, SMDR ya, walaupun indeksnya turun dia malah naik. Oke, happy cuan buat yang punya SMDR, PSSI, MCOL juga. Wah, MCOL udah kepala 7 ya. Minervini, ini Minervini-nya. Kita akan bahas beberapa ya. Yang pertama dari SMDR. Kok nggak mau? Win SMDR. Tadi salah ketik. Oke, SMDR di saat naik asingnya malah jualan. Ini asingnya net sell nih. Tapi it's okay, yang penting kita lihat pergerakan harganya ya. Ini pergerakan harganya bagus banget, volumenya sih gede, lumayan gede. Watch out kalau misalnya sudah mulai banyak ekor-ekor, atau bisa teman-teman gunakan HKHI sebenarnya. HKHI SMDR, kita cek 5 menitnya. Saya langsung ini biar cepat. SMDR, HKHI-nya sih agak kurang ya. Kita lihat di 5 menitnya ini memang ada spike, nih ada spike. Terakhir nih sudah mulai ada buangan nih. Jadi harus pantau besok lagi apakah dia akan masih kuat untuk naik atau enggak. Kalau udah enggak kuat naik, mungkin dia akan bergerak sideways dulu atau bahkan koreksi. Ini harus kita lihat besok ya. Oke, PSSI-nya juga. Selama si SMDR ini kan ada harga low-nya ya, SMDR low-nya 2360. Selama si SMDR masih berada di atas 2360, artinya dia belum membentuk lower low, jadi masih oke. Buat yang ingin buy on weakness, ini bisa nanti wait and see dulu deh mendingan. Kalau dia di sini bertahan, dia mantul di 2360, maka bisa spekulatif. Tapi kalau breakdown, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit ya. Karena artinya ada potensi dia bisa ke garis win line lagi nih. Win line-nya lumayan jauh, 2010. PSSI ini sebetulnya nggak begitu liquid banget ya, ATT-nya hanya 2,4 miliar. Jadi rata-rata transaksinya sebetulnya nggak begitu liquid, cuma dia all time high juga dan menarik. Low-nya yaitu 625, selama dia di atas 625 ini masih oke. Mudah-mudahan masih lanjut nih si PSSI. Resistnya 745 di ATH. Kalau dia breakout lagi dari 745, ini menarik. Mudah-mudahan bisa bikin high lagi. Ini masih oke, ini masih oke. Atau teman-teman bisa trading menggunakan area VWAP ya. Begitu pula dengan SMDR, cuma tadi memang saya sempat lihat si SMDR ini nggak turun-turun, nggak ke area VWAP, cukup kuat dia. Ini 694 VWAP-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada. HKHI-nya, coba kita lihat PSSI. HKHI cakep ya untuk si PSSI ini. Oke, jadi harus hati-hati cari titik entry-nya.
Bisa menggunakan VWAP atau gunakan support secara 5 menit, tapi ingat harus disiplin juga. Kalau secara daily, gunakan harga low-nya hari ini, selama dia tidak bikin new low, itu artinya masih oke. Kalau dia break dari low hari ini, maka exit dulu. Selanjutnya ada Raja. Raja. Untuk Raja menarik karena volumenya ini semakin meningkat, momentumnya juga meningkat, price action-nya juga bagus, dia bikin higher high. Cuma untuk entry maka ingat ya, gunakan area VWAP sama seperti ini, dia open kan sempat turun dulu ke bawah. Nah, itu kesempatan sebenarnya untuk entry. Ini VWAP-nya 232, jadi cukup jauh untuk teman-teman yang ingin entry. Besok wait and see dulu dan pantau lagi kembali ya area VWAP-nya itu di mana. Supportnya sih di 226, 222, dan harga low hari ini maka menjadi support juga, yaitu 216. Selama dia tidak breakdown dari 216, ini artinya masih oke, dia masih bikin higher high. Next supportnya ada di 210 dan garis win line di 203. Ini juga cukup liquid ya, jadi cukup menarik. Foreign flow-nya ada, dan HK-HQ-nya cukup oke untuk hari ini. Setelah Raja ada MCOL. Nah, ini memang udah terlalu tinggi sih. Rata-rata transaksi oke, dia terus bikin higher high. Garis winline maka menjadi supportnya 6217. Mudah-mudahan dia kalau lagi sideway begini dan area sideway-nya kecil, nah itu kesempatan ya sebenarnya untuk teman-teman buy on weakness. Momentumnya masih bagus. Kalau dia ada kembali ke area win line, ini bisa spekulatif. Tapi kalau dia breakdown dari garis win line, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit. Resistnya 7875, itu harga ATH-nya ya. Untuk low-nya kita gunakan low candle kemarin juga, karena ini inside bar sebenarnya. Coba kita lihat MCOL. 7875 resist, supportnya di 6950. Sehingga kalau dia breakdown dari 6950, teman-teman bisa exit dulu, lalu nanti pantau kembali di area dekat-dekat garis win line ya. Ini 2 hari asingnya net sell nih. Tapi kalau kita lihat ini kan bagus ya, grafiknya terus meningkat. Jadi seharusnya entry-nya itu saat di sini nih. Sebetulnya kesempatan entry-nya di sini, buy on breakout. Kalau mau ini tunggu buy on breakout lagi, yaitu di high yang kemarin ya, 67875. Maka hakinya MCOL. Maka hakinya sih agak kurang nih. Jadi kita utamakan price action-nya. Setelah MCOL, ini saya mau bahas BBRI. Dan saya ulang tips yang tadi di depan saya udah kasih di BBCA ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Setelah itu kita akan bahas BMRI. Nah, untuk BBRI ini dia mantul ya. Ini udah mulai mendekati MA200 sebenarnya. MA200 4182. Support-supportnya ada di 4340, 4300, 4230. Resist ini pasti dia tutup gap, open gap down, tapi habis itu dia tutup gap lagi. Resist 4550 ini ada resist juga, 4640, 4760. Sama seperti tips yang tadi di depan saya kasih, yaitu kalau misalnya Big Bang itu masuk ke area oversold, ini jangan sampai hilang kesempatan untuk entry ya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Itu adalah area-area oversold. Sini. Jadi sebenarnya kita bisa tradingin nih Big Bang. Dan kita nggak perlu begitu khawatir banget ya, karena kalau jadinya invest ya udah, ini oke juga gitu. Support-supportnya yaitu, tadi udah ya,
Ini ada support lagi sih di area 4050. Jadi kalau dia masuk ke area oversold, ini jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk beli. Foreign-nya sih outflow. 2 hari ini lumayan besar ya. And then BMRI juga demikian. BMRI level support kemudiannya ada di 7.900, 7775 itu area support. Di sini juga adalah area supportnya tuh. Saya cekin dulu. BMRI. Di sekitar 7550 sampai 7600 ya. Itu area support yang cukup kuat. Mudah-mudahan sih dia di sini cukup strong, apalagi kalau dia di area support itu dia juga di area oversold, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Asing juga net sell di BMRI untuk hari ini, cuma rata-ratanya sih masih bagus. Kalau tadi BBRI, coba kita lihat. BBRI-nya, SD BBRI. Ini rata-ratanya juga masih tinggi ya. BMRI, area oversold-nya masih jauh sih. Ini dia baru turun. Kalau dia ada kembali ke sini, contohnya di sebelah sini, ini di sini ya, maka bisa cuan lumayan. Sini, di sini, ini bisa dijual di sini. Ini entry di bawah, jual di bawah. Jual di atas. Jual di bawah, gimana sih? Rugi dong. Ini juga area support, dia masuk ke area oversold, jadi jangan sampai miss kesempatannya ya, dipantau terus stokastiknya. Ini BBRI Hakaki mah nggak dipakai deh di Big Bang, karena Hakaki itu lebih oke untuk saham-saham yang fast trading. Next ada MEDC. Kita cek juga Hakaki MEDC. MEDC ini menarik karena foreign flow-nya sebetulnya oke ya, cuma price action-nya belum ada. Nih. Support, ini sih momentumnya lagi berupa titik pink, sehingga kalau dia sideways, kemungkinan sideways-nya adalah di area sini. Maka begitu dia masuk ke area-area support atau supply-nya, demand ya, supply itu area resist. Jadi ketika dia mendekati area support, ini teman-teman bisa spekulatif buy. Kalau tadi ada yang buy on weakness, maka congratulations ya. Support 5.520, waduh, jangan nyatut dong. Masa jadi 5.000? Ya, MEDC. Low-nya 505, 510. Ini low sini. 505, 510 itu menjadi area support. Jadi kalau dia mendekati area sana, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Resistnya yaitu 575 sampai 585 itu area resist. Kalau dia break 585, ini oke banget, maka jangan lupa untuk buy on breakout ya, karena dia ada foreign flow, artinya kalau dia sudah breakout dan ada foreign flow-nya, mungkin sudah saatnya dia mau dinaikin. Sudah saatnya dia mau naik, mau jalan. Oil. Oke, HKK sih belum ada action-nya. Yes. Saya lupa mau tunjukin ini ya, screener HKK-nya tadi belum di-share. Ini HKK secara daily, tapi ingat, screener ini hanya untuk membantu kita mencari saham-saham yang berpotensi. Kita masih harus tetap analisa kembali ya, sahamnya masing-masing, chartnya masing-masing. Oke. Saya scrolling, biar teman-teman bisa lihat. Juga ada di sini, yang statusnya hold, ini bisa nih. Teman-teman kalau udah punya aksesnya, bisa dilihat ya, ini yang statusnya hold, ini sebenarnya menarik banget untuk teman-teman analisa. Barangkali dia lagi koreksi sehat, maka bisa entry di area-area supportnya ya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Sekian, karena waktunya terbatas ya, jadi nggak bisa semua saham kita bahas di sini. Bagi member yang sudah ada akses ke room member, maka bisa lanjut berdiskusi dengan saya di sana. Dan bagi teman-teman yang lainnya, stay tune di Instagram ataupun di YouTube. Sebentar lagi kita akan ada TikTok nih, tapi ntar ya, satu-satu dulu. Instagram dan si YouTube dulu. Mudah-mudahan teman-teman di follow-follow, di like, di subscribe, dan di share ya ke teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat. Oke, semoga semua sehat-sehat aja dan semoga semuanya cuan.
Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.